Halo semua, perkenalkan nama saya Puput Novitasari dengan NIM 17060080007. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pakar diagnosa penyakit pada pisang menggunakan metode forward chaining. Metode forward chaining merupakan metode pencarian atau teknik melacak ke depan untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan. Nah, berikut adalah tabel tentang keterangan diri pakar yang telah kita wawancarai. Ini adalah tabel pernyataan penyakit pada pisang berdasarkan hasil wawancara kami. Bisa dilihat. Nah, di sini tabel representasi pengetahuan. Nah, di sini setelah kita wawancara itu kita mendapatkan 4 penyakit, yaitu yang pertama Blood disease, Flavifusarium, Sigatoka, Benchitop dengan masing-masing kode penyakit P1, P2, P3 dan P4. Nah, dan di sini ada gejala-gejalanya, bisa dilihat. Di sini kita dapat 14 gejala. Setelah itu kita membuat tabel aturan reproduksinya. Di sini ada 7 rule. Contoh aturan reproduksinya ada yang pertama yaitu R1, if V1, NG2, NG3, NG4, NG5, NG6, dan P1 dan seterusnya. Selanjutnya adalah inferensi. Inferensi ini misalkan ada seorang petani ingin mengetahui penyakit pada pisang dengan gejala sebagai berikut. Yang pertama daun layu, yang kedua buah masak prematur, yang ketiga bintik-bintik pada tepi daun, yang keempat daun lebih cepat kering. Nah, di sini selanjutnya masuk ke tabel inisialisasi. Di sini masih kosong karena kita belum masukkan tabel atributnya dan juga gejalanya. Ya, di sini langkah pertama yaitu kita masukkan tabel atribut dan gejalanya. Yang pertama gejala 1 dengan ini gejala 1 dengan ciri yaitu daun layu. Nah, daun layu kita masuk ke tabelnya di sini. Nah, tabel kita cek G1 ini terdapat pada rule berapa saja. Di sini ada G1 nya itu ada di R1 sampai dengan R5. Nah, di sini kita masukkan ke tabelnya. Nah, di sini 1 sampai 5 dia akan bernilai true jika dia terdapat pada daftar rule ini. Dan dia akan bernilai false ketika dia tidak ada. Ini contohnya ini, ke-6 dan ke-7 kan tidak ada, maka dia akan bernilai false. Coba kita masukkan tabel gejalanya. Yang kedua yaitu buah masak prematur. Kita cek lagi di setiap rule-nya, yaitu atributnya kan G2. Kita cek lagi G2 itu terdapat pada rule keberapa saja. Nah, ada cek G2 terdapat pada rule 1, 2, 3, 5, dan yang tidak ada pada gejalanya itu kita tulis false, kalau ada kita tulis true. Nah, kita cek lagi G10 itu terdapat pada rule keberapa saja. Nah, di sini G10 terdapat pada rule ke-5 yang bernilai true dan lainnya bernilai false. Kita masukkan lagi gejalanya. Gejalanya yang keempat yaitu daun lebih cepat kering. Kode gejalanya itu 11, G11. Kita lihat dia terdapat di rule keberapa saja. Nah, di sini dia terdapat pada rule ke-5 dan lainnya itu bernilai false, hanya rule ke-5 yang bernilai true. Di sini nilai D itu discard karena dia sudah bernilai false, maka dia langsung di discard. Selanjutnya yaitu tabel langkah kelima itu setelah kita melihat semuanya dan hasil yang kita dapatkan dia terdapat ke rule ke-5. Kita lihat rule ke-5 itu dia mendapatkan hasil penyakit P3 yaitu Sigatoka ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penalaran ketidakpastian menggunakan Certainty Factor atau CF.
Representative factor atau CF merupakan metode yang digunakan untuk menentukan keyakinan suatu kejadian atau sebaliknya berdasarkan bobot nilai kepastian, mulai dari nilai pasti benar, tidak tahu, dan hingga salah, hingga pasti salah. Nah, di sini saya menggunakan contoh penyakit Shigatoka. Nah, ini adalah tabel pembobotannya. Di sini ini adalah penyakitnya. Di sini adalah dia mempunyai gejala 1, ciri-ciri gejala pada gejala 1, 2, G10 dan G11. Ini bobot user kita yang isi sendiri, bobot pakar karena kita kesulitan bertemu dengan pakar, maka kita memberi nilai sendiri. Ini. Setelah itu hasil dari pembobotan ini terdapat dari user, hasil bobot user dikali dengan hasil bobot pakar, hasilnya ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel combine. Nah, di sini saya mempunyai 3 combine. Yang pertama, combine 1 sama dengan didapatkan dari CF gejala 1 tambah CF gejala 2 dikali 1 kurang CF gejala 1. Nah, CF gejala 1 itu 0,42 ditambah 0,72 dikali 1 dikurangi 0,42, hasilnya adalah 0,83760. Dan combine 2, selanjutnya combine 2 ini dapat dari hasil combine 1 ditambah gejala 10 dikali 1 hasil combine 1. Sini hasil combine 1 yaitu 0,83760 ditambah 0,81 dikali 1 kurang hasil combine 1 0,83760. Dapat hasilnya 0,94680. Selanjutnya combine 3. Combine 3 dapat dari hasil combine 2 ditambah gejala 11 dikali 1 kurang hasil combine 2. Ini hasilnya combine 2. Oke, combine 2. Nah, hasil combine 2 itu kan 0,9460 ditambah gejala 11 yaitu 0,48 dikali 1 kurang hasil combine 2 yaitu 0,94180 dan mendapatkan hasil 0,90120. Nah, hasil dari combine terakhir itu combine 3 tadi 0,90120 itu dikali dengan 100 hingga dia mendapatkan hasil presentasi sebanyak 90,12%. Kesimpulan yang didapatkan dari masing-masing metode yang saya jelaskan tadi, yang pertama itu forward chaining, kita akan mendapatkan aturan baru dari hasil mesin inferensi. Itu kesimpulan yang saya dapat. Terus kalau untuk CF sendiri, kita akan mendapatkan hasil presentasi tingkat keberhasilan atau keakuratan dari aturan atau rule yang sudah kita dapatkan di forward chaining sebelumnya pada mesin inferensi. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.